Kembali lagi saya Antik Bintari dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Mudik terutama di hari besar keagamaan seperti Idul Fitri adalah sebuah budaya yang sudah berakar di Indonesia. Tidak afdol rasanya jika pada hari raya tanpa berkunjung dengan keluarga yang berada di kampung halaman. Namun sejak tahun 2020 kata mudik menjadi polemik. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 belum juga bisa dinyatakan selesai. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan larangan mudik memunculkan pro kontra dan berbagai macam spekulasi di kalangan masyarakat. Permen Hub nomor 25 tahun 2020 lalu tentang pengendalian transportasi masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 menunjukkan bahwa pada pasal 2 larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan sosial berskala besar, zona merah penyebaran coronavirus disease 2019, dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Kembali pada tahun 2021, Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah atau tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan telah hadir berbincang mengenai kebijakan pelarangan mudik Bapak Iman Soleh selaku pakar kebijakan publik. Ya, selamat datang Pak di studio. Selamat datang, Ya, terima kasih sudah hadir di studio dan kemudian nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi ya Pak ya berkaitan dengan tadi yang telah disampaikan berkaitan dengan kebijakan pelarangan mudik nih Pak. Nah Pak, kalau kita bicara larangan mudik ini kan hal yang menarik ya karena tahun 2020 kebijakan ini juga sudah dilakukan begitu dan kemudian tahun 2021 ini karena pandemi COVID dirasa belum turun begitu ya, belum melandai. Ini juga kemudian diterapkan kembali nih Pak dan tentunya akan menimbulkan polemik. Bagaimana Bapak melihat kalau misalnya kita kaitkan ini dengan tradisi begitu Pak. Secara sosiologis kan masyarakat Indonesia ini senang sekali untuk mudik ya. Bagaimana Bapak melihatnya Pak? Iya, saya akan mulai dari perspektif sosiologis antropologis ya Bu ya. Bahwa mudik itu sudah menjadi tradisi yang berlangsung sekian bahkan jauh ke belakang begitu ya. Dan itu hampir berlangsung setiap tahun. Artinya bahwa mudik adalah suasana tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa. Artinya juga masyarakat Indonesia yang di luar Pulau Jawa juga mengalami hal yang sama. Tradisi mudik adalah menjadi keperluan bagi seluruh masyarakat Indonesia menjelang hari raya begitu. Nah, saat ini mudik itu diatur sejak tahun lalu begitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ketika misalnya bahwa secara sosiologis belum pernah ada misalnya pengaturan tentang mudik. Mudik biasanya berlangsung begitu saja, tetapi menjadi manajemen nasional. Menjadi manajemen nasional. Kenapa? Karena ini memerlukan penanganan yang khusus dari semua kepentingan dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ketika menjadi kontroversi, kita mengalami pandemi sejak tahun lalu, kemudian ada pengaturan mudik. Nah, tahun lalu misalnya kontroversi itu terjadi karena pertama adalah permasalahan pengawasan begitu. Pemerintah tidak mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap para pemudik ketika misalnya tidak diberlakukan sekat-sekat waktu, juga tidak diberlakukan sekat-sekat wilayah begitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat tahun lalu aturan tentang mudik ini dirasa tidak efektif begitu. Nah, lalu kemudian sekarang mudik itu diberlakukan lagi aturannya melalui surat edaran Satgas COVID-19. Mudah-mudahan mismanagement yang terjadi pada tahun lalu tidak terjadi seperti saat ini begitu ya, dengan harapan bahwa manajemennya akan lebih bagus begitu. Tetapi saya lebih melihat bahwa pengaturan mudik ini lebih kepada kekhawatiran ketika mudik itu dibiarkan terjadi di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, maka angka keterpaparan akan menjadi lebih tinggi
begitu. Saya pikir pertama dari sudut itu yang bisa kita diskusikan begitu. Ya, kalau misalnya katakanlah kalau berbicara larangan mudik pada 2020 begitu ya, yang tadi dirasa kurang efektif begitu ya dalam kebijakannya, dan kemudian sekarang diberlakukan lagi, apalagi sekarang dalam konteks pemulihan ekonomi nasional nih Pak. Apakah ini tidak menjadi kontraproduktif ya? Kan kalau 2020 bisa dimaklumi karena itu adalah masa-masa kenaikan pandemi yang cukup tinggi begitu ya, sehingga pasti ada kekhawatiran. Sedangkan kan 2021 ini target sudah ke pemulihan ekonomi nasional. Artinya banyak subsektor yang akan juga terdampak dengan kebijakan ini. Bapak melihatnya apakah ini tidak menjadi ambigu begitu ya di satu sisi begitu? Kalau hanya melihat dari perspektif atau blunder ya Pak ya? Kalau misalnya hanya melihat dari perspektif ekonomi, pasti bakal banyak beberapa pihak yang akan dirugikan dengan kebijakan ini. Tetapi ketika melihat dalam perspektif yang lebih luas, misalnya bagaimana pemerintah berusaha menurunkan angka virus COVID-19 yang sekarang mulai menurun di kala misalnya ada program vaksinasi nasional, itu menjadi penting begitu. Kenapa? Bahwa pemerintah juga harus terus melakukan kontrol terhadap masyarakat, bagaimana misalnya tingkat keterpaparan itu jangan sampai meningkat ketika misalnya diberlakukan mudik pada hari raya Lebaran pada tahun ini begitu ya. Pertama adalah di satu sisi bahwa program vaksinasi nasional masih terus berlangsung. Kedua, vaksinasi nasional ini juga memberikan harapan bahwa angka penurunan COVID-19 itu akan terus berlangsung. Apalagi misalnya WHO sudah optimistis bahwa penurunan COVID ini akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sehingga misalnya aturan ini lebih kepada dititik beratkan jangan sampai masyarakat menjadi terpapar kembali. Kalaupun itu misalnya ada beberapa pihak dirugikan dalam perspektif ekonomi, katakanlah misalnya kelompok-kelompok UMKM dan segala macam, itu menjadi resiko dari pemerintah yang di bagian lain pemerintah juga punya program-program yang kapasitasnya untuk mengembalikan stabilitas ekonomi nasional begitu. Nah, seberapa jauh masyarakat itu bisa memahami bahwa program vaksinasi ini yang tujuannya adalah herd immunity gitu ya, kemudian dengan adanya kondisi mudik ini kemudian tetap diperbolehkan dalam tanda kutip, artinya kan ada beberapa wilayah ya Pak ya yang masih diperbolehkan kan, atau bagaimana Bapak melihatnya? Apakah surat himbauan ini cukup efektif begitu Pak? Iya, saya pikir pemerintah juga tidak tegas dalam penerapan kebijakan ini ya. Kenapa? Bahwa yang dikeluarkan adalah sebatas surat edaran. Dan surat edaran ini pun dikeluarkan oleh Satgas Tim Penanganan COVID-19. Yang pada intinya adalah meniadakan mudik hari raya, begitu. Nah, lalu kemudian apakah ini menjadi ambigu ketika misalnya di satu sisi bahwa stabilitas ekonomi harus mulai dilakukan, tetapi di lain pihak juga mudik juga dilarang begitu ya. Nah, ini akan terlihat ketika misalnya nanti bagaimana pemerintah sedemikian rupa memberlakukan surat edaran itu seefektif mungkin. Nah, dengan kata lain bahwa harus ada penyekatan wilayah yang tegas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh begitu. Sehingga nanti dampaknya adalah kembali kepada penurunan angka COVID-19 di Indonesia begitu. Tapi yang menarik misalnya kita bisa ambil contoh India misalnya. Ketika di satu sisi India memberlakukan program vaksinasi nasional, kemudian di lain pihak juga ternyata terjadi ledakan korban COVID-19. Itu adalah dampak dari menurunnya kesadaran masyarakat atas protokol kesehatan, juga misalnya menurunnya pengawasan pemerintah terhadap warganya. Sehingga kalau misalnya kita lihat di India bahwa lonjakan angkanya sedemikian fantastis, bahkan dalam satu hari bisa mencapai sekitar 2.000 orang yang terpapar begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa pengawasan menurun, kemudian kesadaran menurun dari masyarakat ketika misalnya program vaksinasi nasional sedang diberlakukan. Nah, dalam konteks ini pemerintah khawatir. Di satu sisi kita sedang melaksanakan vaksinasi nasional, di lain pihak ada momen Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemungkinan kekhawatiran itu terjadi karena pemerintah
tidak mau kecolongan atas angka COVID-19 ketika misalnya mereka kembali pasca mudik Lebaran, begitu. Ini menarik Pak, tidak ada sanksi ya. Kalau berbicara surat himbauan itu kan, surat edaran itu kan biasanya sifatnya hanya himbauan ya. Artinya tidak ada sanksi, kemudian juga tidak cukup tegas tadi Bapak sampaikan. Nah kalau berbicara pada saat berbicara mudik yang tahun lalu Pak, itu kan ada bahwa daerah-daerah PSBB itu yang zona merah itu tidak boleh, tapi kalau yang bukan zona merah diperbolehkan begitu kan mudik. Nah, kalau 2021 ini kan hanya diberikan tanggal, bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian tidak boleh, tanggal 6 sampai 17 Mei ini tidak boleh gitu ya. Tapi kan ini akan memberi celah juga begitu, bahwa ada orang yang akan pergi misalnya H- berapa begitu Pak, dan itu tidak tercatat juga. Sehingga tadi yang dikatakan sekat-sekat ini apakah cukup efektif karena tidak ada sanksi juga. Ya kalau kita melihat tahun lalu kelemahannya ada pada daya dukung dari mudik itu sendiri. Bahwa masyarakat tahun lalu tidak hanya mempergunakan kendaraan pribadi, tetapi juga mempergunakan transportasi massal, baik itu darat, laut, dan udara. Nah di dalam tahun ini pemerintah tampaknya mencoba mensekat itu dengan mengeluarkan aturan yang kalau tidak salah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya Permen Hub ini apa ya, dalam bentuk peraturan menteri ya. Betul, nah itu tingkatnya lebih tinggi dibanding surat edaran begitu ya. Nah intinya adalah menghentikan semua transportasi, baik darat, laut, dan udara untuk tadi memotong jalur atau memotong jaringan-jaringan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan mudik. Nah tahun lalu itu tidak terjadi. Sehingga misalnya ketika ada larangan, tetapi misalnya angkutan darat masih bisa diperbolehkan, kereta api masih berjalan, pesawat udara masih bisa diberlakukan begitu ya. Tapi tahun ini tampaknya pemerintah mengevaluasi kelemahan-kelemahan tahun lalu dengan periode dari 6 sampai dengan 17 Mei itu semua transportasi massal dihentikan. Sehingga artinya tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang beroperasi. Sehingga itu memotong jalur otomatis bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik pada tanggal-tanggal tertentu, begitu. Walaupun misalnya dengan resiko sebelum tanggal 6 Mei akan terjadi mudik lebih dini begitu ya. Tetapi itu juga harus menjadi pengawasan pemerintah tampaknya ketika misalnya masyarakat berinisiatif melakukan mudik pada sebelum tanggal yang tidak diperbolehkan. Ya, apalagi banyak program-program Pak, kita ketahui bahwa banyak program seperti stimulus passenger service nih Pak. Artinya tiket pesawat jadi murah, tiket kereta itu kan sudah ada promo-promo seperti itu. Ini kan juga agak kontraproduktif Pak jadinya ya. Di satu sisi ini berusaha memulihkan ekonomi nasional dengan cara strategi mengurangi harga tiket begitu ya, tapi kemudian tidak diperbolehkan. Nah ini apakah memang sudah diantisipasi ya Pak sebelumnya dengan adanya peraturan yang 6 sampai 17 Mei ini? Tadinya mungkin pemerintah melihat bahwa bagaimana mendorong daya gerak masyarakat untuk kembali pulih dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru. Itu yang pertama. Nah, dampak dari adaptasi kebiasaan baru itu juga mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi perusahaan-perusahaan milik negara untuk memberikan keringanan-keringanan atau diskon-diskon yang tadi disebutkan begitu. Dengan harapan bahwa ini adalah bagian dari adaptasi kebiasaan baru dalam rangka memberikan psikologis yang positif bagi masyarakat, lalu kemudian diberikan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan kepada masyarakat. Tetapi ternyata bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak signifikan dengan tadi angka penurunan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa penurunan sekarang itu setelah ada vaksinasi nasional masih belum relevan dengan angka yang diharapkan begitu. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus kembali mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan negara, tidak sama sekali memberlakukan operasionalisasi pada saat tanggal-tanggal tertentu. Nah, saya pikir pemerintah lebih mengambil resiko untuk ke dalam
Maksud saya dalam kepentingan pemerintah sendiri dibanding mengorbankan kepentingan bagi masyarakat ketika mereka misalnya terpapar COVID-19 begitu. Jadi tetap pemulihan kesehatan menjadi prioritas menjadi ya Pak ya? prioritas pemerintah. Ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya ya. Pemirsa, tentu saja perbincangan berkaitan dengan bagaimana pro kontra berkaitan dengan mudik ini akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Ya pemirsa, masih bersama pakar dan masih membahas kontroversial berbicara pelarangan mudik. Dan tentu saja di sini masih bersama dengan Pak Iman. Ya Pak, kita kembali berbicara berkaitan dengan Permen Hub 2021 ya Pak ya. Dan tentu saja ini kita masih memperbincangkan perbandingan antara kejadian 2020 nih Pak dengan 2021. Tadi sudah disampaikan ada sekat kalau yang sekarang gitu ya, ada kebijakan penyekatan wilayah, kemudian juga ada kebijakan pembatasan moda transportasi, bahkan penghentian ya Pak ya. Nah, apakah ini semua sudah diperhitungkan? Dalam arti begini Pak, apakah dampak-dampak ini sudah dipahami oleh awam ya, termasuk oleh pemilik organisasi kendaraan atau yang memiliki ya perusahaan-perusahaan yang memiliki fasilitas sarana prasarana tersebut? Ya. Saya pikir begini, pertama yang harus dipahami oleh masyarakat ada dua regulasi. Pertama adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh tim Satgas COVID-19 untuk peniadaan mudik, begitu ya. Yang kedua adalah kalau tidak salah regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub tentang pelarangan operasionalisasi dari transportasi massal baik darat, laut dan udara. Nah ini yang penting diketahui masyarakat terlebih dahulu. Berarti ada pelarangan mudik dan ketika akan mudik itu didukung tidak ada alat sarana dan transportasinya. Jadi kalau misalnya mau mudik nih sudah dilarang kemudian alat transportasinya tidak ada begitu. Nah ini yang harus dipahami. Nah kemudian yang berdampak saya pikir adalah para pengusaha angkutan begitu. Dalam hal ini ada organisasi yang namanya Organda begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ini dikeluarkan, mereka mengajukan keberatan. Karena walaupun bagaimana mereka adalah kelompok yang terdampak langsung begitu. Bayangkan mereka tidak boleh beroperasi selama rentang waktu 6 sampai dengan 17 Mei. Dan itu padahal potensial untuk mereka ya Pak ya? Sangat potensial karena biasanya setiap tahun bahwa pertama keuntungannya bahwa lonjakan penumpang akan terjadi dengan adanya mudik. Kemudian juga pemerintah biasa mengeluarkan kebijakan bagi pengusaha angkutan untuk bisa menaikkan tarif begitu. Nah ketika ini dilarang, kedua hal itu tidak akan terjadi. Nah artinya yang paling terdampak siapa? Pertama adalah para operator transportasi itu, baik pengemudinya langsung ataupun misalnya karyawan-karyawan. Tetapi tampaknya pemerintah sudah juga mengantisipasi dengan memperpanjang periode bantuan sosial yang terkait dengan penanganan COVID-19. Begitu sehingga kalau berbicara terdampak itu pemerintah sudah sangat-sangat berhitung bahwa semua pihak tidak akan terlalu dirugikan dalam tanda kutip begitu ya. Tetapi yang penting adalah justru sekarang kita memberikan beban yang lebih besar kepada pihak kepolisian yang nantinya justru menjadi garda terdepan untuk bagaimana mensekat agar mudik itu benar-benar tidak terjadi begitu. Karena yang tahun lalu yang menjadi kontroversi itu ada pelarangan mudik, kemudian situasinya PSBB, lalu tetapi masyarakat masih memaksa dan itu mereka masih bisa dalam tanda kutip mencolong rute-rute yang tidak diketahui oleh aparat begitu ya, sehingga masih mudik itu masih terus berlangsung begitu. Nah saat ini tampaknya kepolisian tidak mau kecolongan dengan peristiwa tahun lalu, maka saya lihat bahwa mereka sudah mengantisipasi dengan mensekat di berbagai titik dan wilayah yang harus mereka lakukan agar mudik ini tidak benar-benar tidak terjadi begitu. Nah, berarti strategi penyekatan ini kewenangan dari pihak kepolisian, Pak? Ya, jadi
kalau misalnya kita lihat tadi dari regulasinya, ada tim Satgas COVID untuk mengantisipasi penyebaran. Kemudian juga ada Kementerian Perhubungan untuk menghentikan sarana mudiknya. Kemudian polisi yang menjadi aktor utama dalam hal penegakan dua aturan itu. Begitu. Jadi polisi akan melihat ini mudik atau bukan. Kalau misalnya mau mudik, mereka harus putar balik. Tetapi kalau misalnya dalam rangka masih tugas dalam rentang waktu itu, mereka harus bisa menunjukkan surat yang ditunjukkan kepada polisi. Ada surat penugasan Ya. sebagai bukti. Ya Pak, mengutip hasil penelitian salah satu media bahwa aliran calon pemudik paling tinggi ini tentunya dari Jabodetabek ya, itu sebesar 35,77%. Dan Sumatera sekitar 5,05%. Kemudian wilayah penerima mudik terbanyak adalah Jawa Tengah, sebesar 19,54%, diikuti oleh Jawa Timur. Nah, melihat seperti ini kan mobilitas manusia ini akan sangat tinggi dan kemudian orang akan juga memaksa tetap pulang begitu ya Pak ya, dengan beberapa resiko. Kemudian kan pertanyaannya, apakah sejauh mana sebetulnya sosialisasi ini sudah sampai ke masyarakat? Apalagi ternyata selain surat edaran tadi dari ada dari Permenhub, kemudian ada surat edaran yang dari Satgas Covid, ada juga pelarangan untuk ASN nih Pak. Jadi nambah lagi aturan. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memahami ya Pak aturan yang sebanyak ini, dan kemudian bagaimana juga dampaknya pada ASN ini ya, yang kalau tidak salah cutinya juga dikurangi. Betul. Gitu. Itu menarik. Tadi kita belum bahas tentang surat edaran Kemenpan RB tentang pelarangan mudik bagi ASN. Nah, kalau kita melihat kebijakan ini lebih tegas dibanding surat edaran yang dikeluarkan oleh tim Satgas Covid, begitu. Ketegasannya bisa kita lihat dengan adanya sanksi, begitu. Kalau surat edaran pelarangan mudik itu tidak ada sanksi, tetapi kalau surat pelarangan mudik yang dikeluarkan bagi ASN, justru di situ dicantumkan sanksi bagi ASN yang tetap memaksa melakukan mudik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa pemerintah mengurangi masa cuti yang tadinya lebih dari 2 hari, sekarang hanya 2 hari untuk libur Lebaran dan libur Natal pada tahun 2021. Sehingga akan semakin sempit jika ASN misalnya katakanlah tetap ingin mencuri-curi waktu gitu ya untuk tetap melakukan mudik, tampaknya juga akan kesulitan begitu. Kalau misalnya tadi digambarkan misalnya ada peralihan pergerakan masyarakat dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya, juga dari misalnya DKI ke Jawa Tengah atau sebaliknya. Nah, khusus untuk Jawa ke Sumatera itu kan pemerintah sudah mulai mensekat dengan tidak mengoperasikan kapal-kapal penyeberangan pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Sehingga dengan kata lain masyarakat pemudik ini betul-betul dibatasi dengan ketat dengan regulasi yang sudah dikeluarkan tadi, begitu. Yang Permenhub itu ya Pak ya, kalau untuk moda transportasi. Berarti kalau berbicara Permen ada sanksi ya Pak ya, kalau Permen ya. Berbeda dengan surat edaran yang sifatnya adalah himbauan. Nah, kalau demikian Pak, bagaimana ya kira-kira membantu menyosialisasikan ini kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa masyarakat itu tampaknya juga agak malas juga untuk mencari informasi begitu ya, sehingga seringkali misalnya kita ketahui kalau sudah terjadi pelanggaran dia akan mengatakan saya tidak tahu begitu ya, atau katakanlah akan berbohong begitu ya dengan berbagai cara. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Apakah tidak cukup juga misalnya dengan bukti dia harus melakukan antigen begitu ya, atau bukti bahwa sudah vaksin? Apakah itu tidak cukup bukti juga Pak bahwa misalnya ada diperbolehkan gitu sebetulnya ada mobilitas tersebut? Sekali lagi yang ingin dicapai target oleh pemerintah adalah tidak terjadi pergerakan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Walaupun misalnya masyarakat pemudik ini membawa surat keterangan sudah antigen, swab dan segala macam dan sudah melakukan vaksin, tetapi tetap pemerintah menjaga jangan sampai pergerakan dari wilayah tertentu ke wilayah yang lain ini meningkat dengan tajam. Nah, dengan maksud akhir adalah angka penyebaran COVID ini tidak melonjak secara tiba-tiba, begitu. Artinya bahwa walaupun misalnya mereka membawa surat keterangan sudah vaksinasi, kemudian surat keterangan anti swab dan segala macam, tetap tampaknya pemerintah tidak mau ambil resiko. Dalam hal ini saya juga patut mengapresiasi begitu ya. Tetapi yang jadi masalah saya sepakat bahwa sosialisasinya yang belum optimal, begitu, bahwa saat ini
apalagi ini waktunya semakin mendekati tanggal 6 begitu ya. Tapi bagi sebagian masyarakat juga ada yang sudah tahu akan peraturan-peraturan itu, sehingga justru yang menjadi fenomena adalah mereka melakukan mudik dini, begitu ya. Curi start ya Pak? Ya, saya melihat di beberapa stasiun di Jakarta misalnya ada lonjakan penumpang ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu dikarenakan mereka memilih mudik pada tanggal-tanggal sebelum tanggal yang ditentukan pelarangan mudik, begitu. Tapi bukankah mencuri waktu sebelum pembatasan itu juga adalah bagian dari mobilisasi yang sebetulnya juga punya dampak Pak? Artinya kita tidak pernah tahu bahwa mereka pergi sebelum pembatasan begitu ya. Kan artinya rombongan juga biasanya. Kemudian pulang juga rombongan begitu. Mungkin membawa keluarganya juga. Artinya kan itu juga merupakan salah satu celah begitu ya, si COVID ini juga tidak dalam konteks nanti Pak, tapi sudah terjadi begitu, ada mobilitas yang cukup tinggi dan akan mentransfer atau saling berbagi penyakit tadi ya gitu. Iya, saya lihat kalau misalnya terjadi fenomena mudik dini, pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak bekerja secara tetap begitu. Karena bagi orang-orang yang masih bekerja, mereka tidak mungkin melakukan mudik pada saat-saat ini, begitu ya. Mereka masih terikat, walaupun misalnya ada beberapa perusahaan yang menerapkan work from home, kemudian beberapa instansi juga tetap melakukan work from home, tetapi aturan atau angka kehadiran mereka bekerja tetap menjadi prioritas utama perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga kemungkinan yang melakukan mudik dini ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, begitu, sehingga mereka masih punya kesempatan untuk melakukan mudik dini, begitu. Tetapi kalau yang misalnya masih bekerja di kantor, perusahaan swasta maupun pemerintah, tampaknya nggak mungkin untuk melakukan itu, karena mereka juga dibatasi oleh regulasi tentang aturan masuk kerja yang diberlakukan oleh mereka, begitu. Itu apakah sudah diantisipasi juga oleh pemerintah bahwa mudik atau perjalanan atau mobilitas yang di awal gitu ya, sebelum adanya pemberlakuan aturan begitu, itu juga salah satu yang akan memicu begitu ya kenaikan angka COVID gitu, karena tidak terdata tadi begitu. Betul. Tetapi di sisi yang lain, angka itu tidak terlalu melonjak tajam. Ketika misalnya dalam 5 tahun terakhir bagaimana manajemen mudik nasional itu menjadi fokus perhatian kita semua, begitu ya. Bagaimana misalnya pemerintah mulai mengatur dari manajemen pintu tol dari masuk sampai dengan keluar, penerapan tarif tol dan segala macam, itu adalah bagian dari manajemen nasional mudik, begitu. Nah, ketika misalnya memasuki masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus memberlakukan bagaimana lonjakan-lonjakan itu tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, begitu. Nah, jadi harapannya katakanlah misalnya bahwa regulasinya sudah dikeluarkan, tetapi ada peluang-peluang yang masih dilakukan, tetapi angkanya kan tidak signifikan seperti tahun-tahun yang misalnya sebelum COVID ini terjadi, begitu. Kita bisa bayangkan misalnya yang selalu menjadi sorot perhatian nasional itu adalah jumlah keluar dari Jakarta kepada beberapa daerah baik ke Sumatera maupun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian angka kecelakaan, begitu. Kemudian peningkatan sektor ekonomi UMKM, begitu, ketika mudik itu terjadi. Nah, tampaknya tahun ini itu tidak akan terjadi dan menurun, begitu. Sehingga pemerintah hanya terfokus kepada permasalahan bagaimana jumlah pergerakan masyarakat dari wilayah tertentu ke wilayah yang lain itu berkurang sangat drastis, begitu. Nah, tadi juga Bapak sampaikan bahwa berulang pemerintah gitu, dan ini memang sinergi pemerintah daerah begitu. Bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri Pak? Kadang-kadang kan kebijakan juga sering berbeda ya. Misalnya pusat sudah menentukan aturan A, tapi daerah kurang mengakomodir itu sehingga juga tidak efektif. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Pak dalam konteks bersepakat ya untuk kemudian berkoordinasi dan kemudian memaksimalkan pengawasan? Gitu. Kalau kita melihat fenomena di Pulau Jawa, tampaknya pemerintah daerah baik DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya pikir tidak terlalu bermasalah. Walaupun misalnya mereka harus melakukan koordinasi yang cukup memadai antar pemerintah daerah, karena walaupun bagaimana titik rawan mudik itu ada di wilayah-wilayah perbatasan, begitu. Nah, yang kedua juga tampaknya juga pemerintah daerah sudah mulai mengantisipasi
Bahkan misalnya beberapa pimpinan daerah sudah mengeluarkan semacam ultimatum. Misalnya jika tetap melakukan mudik, Anda harus karantina dulu selama 12 hari, lalu kemudian karantina pun ditempatkan di tempat yang tidak nyaman begitu kan. Sehingga orang yang akan mudik berpikir 2 kali begitu. Ketika saya masuk wilayah tersebut, saya akan berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak nyaman bagi mereka begitu. Nah, beberapa pemimpin daerah sudah melakukan antisipasi itu. Tetapi juga tampaknya ada misalnya pemimpin daerah yang justru saya lihat beberapa misalnya di luar Pulau Jawa memperbolehkan mudik begitu. Ya, terakhir tuh ada kabar NTB ya Pak ya. NTB memperbolehkan mudik. Nah itu dia begitu ya. Nah saya pikir ketika misalnya kepala daerah tersebut mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat, resiko yang harus ditanggung oleh kepala daerah yang bersangkutan begitu. Resikonya apa? Tadi pertama adalah kemungkinan peningkatan angka COVID begitu. Lalu kemudian kedua adalah kemampuan manajemen mudik bagi pemerintah daerah bersangkutan dalam masa pandemi COVID-19 begitu. Karena saya pikir penanganan manajemen mudik ini akan berbeda ketika misalnya dilakukan pada saat normal dan dilakukan pada saat masa pandemi COVID-19. Ya, baik Pak. Tapi tadi menarik ya bahwa kepala daerah ada yang berbeda begitu. Nah ini bagaimana caranya ya mengantisipasi supaya tidak terlalu banyak kepala daerah seperti ini. Karena kan tidak efektif juga begitu program-program ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusatnya. Iya, saya pikir kembali kepada manajemen resiko yang kepala daerah itu lakukan. Apakah perlu sanksi gitu. Pak? Misalnya perlu diberikan sanksi oleh Kemendagri misalnya atau? Iya, pemerintah pusat terlalu jauh ketika misalnya memberlakukan sanksi-sanksi semacam itu kepada para kepala daerah yang intinya katakanlah berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini akan memunculkan masalah baru dan ini akan beralih kepada dari sekedar permasalahan sosial nanti kemungkinan berubah menjadi permasalahan politik dan ini tidak mau diambil resiko oleh pemerintah pusat. Begitu. Jadi sementara penyesuaian saja Pak yang dilakukan ya, koordinasi dalam hal ini ya. Ditambah dengan sosialisasi yang optimal antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan tadi pemangku kepentingan. Dalam hal ini misalnya ada kelompok-kelompok yang kalau misalnya tadi saya sebutkan ada yang merasa dirugikan, Organda, dan organisasi-organisasi lain yang terkait dengan permasalahan mudik ini. Ya baik, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya ya Pak ya. Pemirsa, tentu saja percakapan ini belum selesai dan kita akan lanjut pada segmen ketiga setelah ini. Ya pemirsa, masih bersama pakar dan masih membicarakan polemik perjalanan mudik ya. Nah Pak Iman, kalau bicara di beberapa negara penerapan aturan perjalanan selama masa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan tertata rapi dan berkesinambungan. Seperti misalnya adanya penerapan tadi yang disampaikan, adanya karantina 14 hari, ada pemeriksaan COVID gitu ya. Jika pelaku perjalanan terpapar COVID maka kemudian pemerintah memberikan beban biaya rumah sakit itu ditanggung begitu ya. Nah, apakah hal ini mungkin dilakukan di Indonesia gitu? Mengingat kasusnya pasti karena berbeda ya, kulturnya dan lain-lain, apakah memungkinkan akan bisa dihandle seperti ini? Betul. Baik, jadi begini. Pertama adalah bahwa semua regulasi yang terkait dengan permasalahan penanganan COVID-19 itu kan berawal dari undang-undang karantina. Sehingga sebetulnya permasalahan karantina menjadi sangat penting untuk menahan laju penyebaran begitu. Nah, tetapi tampaknya ini menjadi inkonsistensi di lapangan begitu ya. Padahal misalnya ketika kita melihat kebijakan tentang PSBB, lalu kemudian sekarang PSBB mikro begitu ya. Nah, itu kan semua berawal dari undang-undang karantina begitu. Artinya bahwa proses karantina ini menjadi penting begitu.
Nah, tetapi yang terjadi saya sekali lagi sampaikan, terjadi inkonsistensi sikap di lapangan begitu. Sehingga penerapannya misalnya ada di satu wilayah yang melakukan karantina, di wilayah lain tidak begitu kan. Ini menjadi rancu dan membuat kebingungan di masyarakat. Padahal kunci utama itu adalah permasalahan karantina begitu. Kunci utama adalah permasalahan karantina. Nah, apakah misalnya ini bisa diberlakukan di Indonesia? Seharusnya bisa begitu. Tinggal tadi pertama adalah sikap konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program karantina. Lalu kemudian kedua adalah kesadaran masyarakat bahwa karantina menjadi faktor penting dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Saya pikir tinggal bagaimana ketegasan pemangku regulasi dan bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat, kemudian berdampak kepada masyarakat semakin sadar bahwa ternyata karantina adalah kunci penting dari penyebaran virus COVID-19. Apakah mungkin tidak diberlakukannya aturan tambahan 14 karantina atau karantina dalam beberapa hari ini dikarenakan memang sudah jelas ada pembatasan mobilitas ya Pak ya. Artinya sudah dipastikan mobilisasi dibatasi, maka dengan demikian tidak perlu misalnya penambahan kebijakan tentang karantina tersebut atau akan tetap diberlakukan ya Pak untuk kasus-kasus tertentu? Saya pikir sebaiknya saya lebih memilih kebijakan bahwa karantina itu tetap harus diberlakukan. Walaupun misalnya sekarang bahwa ada karantina tingkat mikro begitu ya, yang sudah mulai lingkupnya kepada tingkat RT dan RW begitu. Toh prinsipnya sama karantina begitu. Lalu kemudian ada kebijakan menahan laju mudik dan bahkan pelarangan mudik. Itu kan sebetulnya juga bentuk lain dari karantina begitu ya. Kalau misalnya kita lihat tahun lalu dalam program PSBB itu ada sanksi yang mengatakan bahwa karantina menjadi kunci penting. Jika ada masyarakat yang menolak karantina, itu bahkan sanksi hukumnya sangat berat begitu. Nah, tetapi ketika misalnya sekarang masyarakat dan beberapa pemerintah daerah menganggap laju pertumbuhan atau penyebaran COVID ini semakin menurun, kemudian sudah ada program vaksinasi nasional, sehingga mereka menganggap karantina tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Padahal yang namanya pandemi, paling terdepan ujungnya pertama programnya adalah karantina, begitu. Sehingga ini harus pemerintah mengambil langkah tegas terhadap permasalahan karantina ini. Jadi harusnya tetap dipertahankan ya Pak. Saya pikir dan mungkin begitu. Memang masih ada dengan adanya undang-undang itu Betul, ya, tapi betul. belum tersosialisasikan kembali ya karena masyarakat kita kan umumnya mudah lupa ya karena ada aturan atau karena seringkalinya ada inkonsistensi peraturan ya Pak. Saya pikir ketika misalnya Presiden Joko Widodo memberlakukan atau memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa kita sudah masuk ke dalam adaptasi kebiasaan baru. Sehingga adaptasi kebiasaan baru adalah tawaran pemerintah sebetulnya kepada masyarakat, kalau Anda mengikuti protokol kesehatan, maka Anda akan selamat dari COVID-19. Tapi ketika Anda mengabaikan itu, maka resiko ada di tangan Anda, bukan lagi di tangan negara, begitu. Itu sebetulnya adaptasi kebiasaan baru, sehingga negara sudah menganggap apa yang terjadi setahun yang lalu itu masyarakat sudah tahu, begitu. Terhadap resiko penyebaran, terhadap konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi. Tetapi tadi misalnya bahwa tetap saja masyarakat menganggap bahwa ini sudah menurun, kemudian ini tidak lagi berbahaya dan segala macam. Itu yang mungkin yang perlu saya sepakat permasalahan semacam reminder atau mengingatkan kembali kepada masyarakat. Bukan saatnya lagi sosialisasi, saya pikir begitu. Jadi diingatkan kembali diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang baru ya Pak Iman ya. Kemudian Pak ada istilah wilayah aglomerasi nih, ini menarik juga dan masyarakat ditambah lagi katanya nggak boleh mudik gitu ya Pak ya, tidak ada pembatasan tapi kok ada aglomerasi gitu ya, dan aglomerasi ini kan bermakna sebagai pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu dan ternyata ada 8 wilayah nih Pak yang ditentukan oleh pemerintah sebagai wilayah yang masuk dalam aglomerasi tersebut. Di antaranya misalnya kalau saya boleh sebutkan itu ada Medan, Binjai gitu ya. Kemudian ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang merupakan kota yang paling besar memberikan kontribusi mudik ya 35,77% Pak tadi sudah disampaikan. Kemudian ada Bandung Raya, kemudian ada Semarang,
Jogja, Solo Raya, dan kemudian Gresik serta Sulawesi itu di Makassar ya Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat kebijakan aglomerasi ini? Apakah memang juga tidak kontraproduktif ya Pak dengan kebijakan pembatasan tadi? Atau memang ini merupakan peluang juga supaya masyarakat Jabodetabek ini yang tidak boleh pulang nih Pak, yang 35,77 ya tetap diberi ruang begitu? Iya, aglomerasi itu sebetulnya kebijakan pemerintah agar masyarakat tetap melakukan pergerakan di dalam wilayah-wilayah tertentu. Kalau tadi misalnya saya katakan bahwa mudik itu adalah perpindahan dari satu kota ke kota yang lain atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tetapi aglomerasi itu adalah stimulan pemerintah agar masyarakat hanya bisa bergerak dinamis pada satu wilayah tertentu. Begitu, dia tidak melakukan, kalau misalnya contoh saya ambil Bandung Raya begitu ya, jadi masyarakat masih diperbolehkan untuk mengunjungi sanak saudara selama itu di dalam ruang lingkup Bandung Raya sebagai wilayah aglomerasi begitu. Nah, tinggal misalnya ini disosialisasikan, karena istilah aglomerasi saya yakin masyarakat juga belum begitu bersahabat dengan istilah ini begitu ya, sehingga yang harus segera disosialisasikan adalah bagaimana pergerakan-pergerakan di kota-kota tertentu masih diperbolehkan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat edaran begitu. Nah, tetapi tampaknya ini juga mengandung resiko begitu. Ketika misalnya tempat-tempat wisata itu diperbolehkan beroperasi pada masa libur Idul Fitri, ini yang juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah begitu. Karena kalau ini dibiarkan, maka lonjakannya akan sama saja dengan mudik diperbolehkan begitu. Jadi tempat wisata kan tetap diperbolehkan ya Pak. Ini apakah ini juga tadi ya? Ini kan jadi kebijakannya cukup membingungkan Pak. Ini yang satu tidak boleh, yang lain boleh gitu. Sedangkan keduanya punya potensi untuk tetap saling memberikan keterpaparan tadi ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh semua stakeholder ya, tidak hanya pemerintah dalam kaitannya tetap menyosialisasikan banyak hal ini Pak. Kan ini banyak sekali nih kebijakannya. Ya. Jadi yang harus dipahami adalah masa pandemi ini ada dua skenario besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah penanganan COVID-nya itu sendiri, bagaimana menurunkan angka keterpaparan virus COVID-19. Lalu kedua, ini yang paling penting juga adalah bagaimana mengembalikan stabilitas ekonomi. Ini yang juga tidak bisa diabaikan misalnya. Saya memaklumi ketika misalnya Kementerian Pariwisata di bawah Pak Sandiaga Uno itu justru mengeluarkan statement bahwa pada masa Lebaran tempat wisata dibolehkan dibuka begitu. Nah, saya akan lebih melihat dari perspektif bagaimana menghidupkan kembali potensi dan dinamika ekonomi di kalangan masyarakat begitu ya. Karena walaupun bagaimana wilayah wisata kemudian terkait dengan hotel, restoran dan tempat wisata yang lain, ini adalah sektor yang paling terdampak pada masa COVID begitu. Ada beberapa catatan misalnya bahwa sekian ribu karyawan itu dirumahkan dan bahkan di PHK, yang sebagian besar adalah karyawan hotel dan restoran dan tempat-tempat wisata lain. Nah, sehingga ketika misalnya kebijakan ini dikeluarkan, mudah-mudahan perspektifnya adalah bagaimana membangkitkan kembali dinamika ekonomi masyarakat terkait sektor pariwisata. Ya, di satu sisi ada keharusan begitu ya pemerintah tetap melakukan recovery terhadap industri pariwisata ya, yang memang paling terdampak di tahun 2020 Pak Iman ya. Namun menurut Menteri Perhubungan Budi Karya nih Pak, bahwa ada 4 alasan pemerintah melarang mudik ini sebetulnya. Nah, kalau berkaca pada pariwisata itu tetap harus diberi peluang begitu ya. Tapi kan ini juga kasus penularan COVID-19 melonjak pada libur Natal waktu tahun lalu begitu. Kemudian lonjakan kasus kembali pada Januari Februari 2021 yang itu juga bukan hari libur begitu, tapi orang berlomba juga untuk ke tempat wisata. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Apakah ini jadi semacam seperti pisau bermata dua ya, Pak, memberikan peluang tapi juga memberikan peluang juga untuk kondisi kenaikan dari COVID-19 begitu ya? Iya, yang menarik begini Bu. Pertama adalah bahwa
libur hari raya yang berkaitan agama itu selalu diikuti juga oleh masyarakat yang tidak merayakannya begitu kan. Ini yang menarik di Indonesia begitu. Katakanlah misalnya sekarang akan ada hari raya Idul Fitri. Itu menjadi juga agenda libur bagi masyarakat-masyarakat non-muslim begitu. Dan juga demikian sebaliknya. Ketika misalnya ada libur Natal, maka yang ikut liburan juga agama-agama muslim itu juga ikut liburan. Sehingga tidak mengherankan terjadi lonjakan-lonjakan begitu. Nah, ketika melihat kasus itu terjadi pada Desember, Januari, Februari begitu ya. Maka tadi saya tegaskan kembali bahwa tampaknya pemerintah tidak mau mengambil resiko pada lebaran tahun ini begitu ya. Sehingga apa yang terjadi pada tahun 2020 itu tidak terjadi di tahun 2021 begitu. Bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak masuk dalam aglomerasi itu, Pak? Apakah juga memang mengikuti aturan yang mana nih, Pak? Kalau yang bukan wilayah yang aglomerasi, berarti mengikuti aturan yang surat edaran atau? Ya, jadi begini, aglomerasi itu kan dimunculkan memiliki indikator-indikator yang tertentu begitu ya. Katakanlah misalnya saya soroti selalu Bandung Raya begitu. Pertama, Bandung Raya memiliki angka penyebaran COVID yang semakin merendah, begitu kan. Demikian pula Medan dan beberapa tempat lain yang tadi disebutkan. Artinya bahwa ketika orang ingin merayakan dalam tanda kutip hari raya dalam ruang lingkup aglomerasi, itu dimungkinkan karena tadi, pertama angka penyebaran COVID-nya rendah, kemudian memiliki potensi pengembalian ekonomi yang lebih baik, begitu kan. Sehingga ini bisa dilakukan menjadi peluang-peluang oleh pemerintah. Tetapi misalnya ketika misalnya beberapa wilayah lain yang tidak masuk ke dalam area aglomerasi, ya mau tidak mau mereka harus konsisten bahwa tidak ada pelaksanaan mudik. Artinya kalau misalnya katakanlah sumber utama mudik itu DKI Jakarta misalnya. Sehingga daerah-daerah yang tidak masuk wilayah aglomerasi mau tidak mau harus tegas menolak orang-orang yang datang dari Jakarta untuk masuk ke wilayahnya, begitu. Dengan demikian peran kepala daerah ini menjadi sangat penting. Ya, tadi saya sampaikan juga bahwa koordinasi antar kepala daerah dalam manajemen mudik nasional ini itu harus terus dilakukan, apalagi di masa pandemi, begitu kan. Sekarang kalau misalnya dulu koordinasi yang dilakukan adalah bagaimana mengatur perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Lalu bagaimana menurunkan dampak misalnya dari mudik dalam hal ini kecelakaan lalu lintas misalnya. Itu adalah koordinasi para kepala daerah di masing-masing wilayah perbatasan. Tetapi saat ini justru koordinasinya adalah bagaimana memonitoring jumlah warga yang masuk ke wilayahnya agar tidak terjadi lonjakan penyebaran COVID, begitu Bu. Protokol kesehatan ini sudah ada Pak, 3M dan kemudian adaptasi kebiasaan baru itu juga berulang disampaikan di berbagai media, bahkan tokoh-tokoh kemudian menggunakan anak-anak muda milenial juga sudah menyampaikan begitu ya. Kira-kira sebetulnya apakah ini menjadi cukup efektif juga ya Pak ya? Ada pembatasan, kemudian ada berbagai sosialisasi tentang protokol kesehatan. Apakah menurut Bapak ini cukup dirasa efektif untuk menurunkan angka dari penderita COVID-19 ini? Iya, dari berbagai penelitian dan riset, protokol kesehatan menjadi faktor penentu menurunnya penyebaran COVID-19. Itu pertama. Baik di negara-negara Eropa, di Amerika, kemudian di Asia, itu protokol kesehatan menjadi penting begitu. Nah, tetapi protokol kesehatan akan terus diberlakukan oleh masyarakat ketika ada pengawasan dari pemerintah. Ketika pengawasan ini tidak berlaku, maka resiko penyebaran juga akan semakin besar, begitu. Nah, tadi kita coba gambarkan bagaimana di India, begitu ya, dalam masa waktu tertentu, walaupun misalnya dari jumlah penduduk Indonesia dibanding India jauh, begitu ya. India penduduknya sudah tembus 1 miliar, begitu. Sedangkan Indonesia masih berkisar 250 juta sampai 300 juta, begitu. Nah, tetapi pengalaman yang penting dari tsunami COVID-19 di India adalah tadi bagaimana masyarakat meninggalkan protokol kesehatan dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap protokol kesehatan. Sehingga masyarakat India menganggap bahwa vaksinasi nasional adalah solusi. Padahal
vaksinasi nasional adalah salah satu upaya dibanding dengan upaya-upaya lain yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 begitu. Ya, dan tampaknya juga tidak masih banyak gitu Pak pihak-pihak yang menganggap ini juga sudah perlu ditinggalkan begitu ya, sudah tidak nyaman menggunakan masker begitu ya, dan kemudian beberapa protokol kesehatan juga mulai dikurangi, bahkan banyak kejadian warga negara asing kemarin ya Pak ya, yang kemudian melakukan sebuah tindakan yang tidak terawasi juga oleh kita begitu ya. Nah, kira-kira sebetulnya strategi apa yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam konteks misalnya tadi apa ya, menegakkan lagi protokol kesehatan, kemudian juga berbicara pelarangan perjalanan jauh ini, seberapa ini ya potensi pemerintah itu mempersiapkan gitu kesiapannya. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Iya, pertama kembali lagi saya tegaskan bahwa harus ada langkah konsisten dari pemerintah dalam hal regulasi, lalu kemudian bagaimana pengawasan terhadap masyarakat begitu. Nah, tetapi jangan lupa bahwa saya lebih cenderung mengatakan bahwa pemerintah sudah optimal melakukan sosialisasi dalam 1 tahun terakhir begitu. Bahkan tadi saya ulang kembali bahwa pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Sehingga saya pikir pemerintah tidak perlu lagi melakukan program-program sosialisasi terhadap bahaya penyebaran COVID-19. Pertama, dari segi waktu kita sudah masuk 1 tahun lebih dengan pandemi ini. Lalu kedua, bagaimana sosialisasi tentang protokol kesehatan sudah diberlakukan dengan berbagai macam cara. Sehingga ketika misalnya bahwa kita sekarang sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru, pemerintah sudah memiliki keyakinan bahwa masyarakat sudah paham. Paham akan apa? Pertama adalah masyarakat paham akan bahaya COVID-19. Kedua, masyarakat sudah paham bagaimana menangani secara praktis minimal untuk dirinya sendiri untuk menangani COVID-19. Ketiga, ketika kita berbicara dampak ekonomi, pemerintah sudah optimal memberikan bantuan-bantuan terkait penanganan pandemi COVID-19. Bahkan pemotongan anggaran belanja negara semua terfokus untuk penanganan COVID-19. Sehingga ketika berbicara sosialisasi, saya sih lebih berpendapat bahwa pemerintah sudah optimal. Tinggal bagaimana sekarang melakukan program-program dan langkah-langkah lanjutan agar COVID ini segera berakhir begitu. Nah, sekali lagi bahwa baru-baru ini WHO mengeluarkan satu pernyataan yang optimistis bahwa dalam 2 bulan ke depan pandemi COVID akan segera tertangani begitu. Nah, tertangani ini apakah memang hilang atau memang ada sebuah manajemen global bagi seluruh negara misalnya agar angka penyebaran COVID ini menjadi menurun begitu. Nah, sekali lagi momentum Idul Fitri ini adalah momentum yang paling kritikal atau kritis ketika misalnya mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, kemudian mudik menjadi sebuah tradisi, sehingga resiko-resiko yang dihadapi pada mudik Lebaran tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan misalnya pada tahun 2020 yang lalu begitu Bu. Artinya apakah perlu ada evaluasi yang berkesinambungan gitu Pak dalam konteks berbagai kebijakan ini ya, karena tampaknya kan PSBB evaluasinya juga kelihatannya belum optimal gitu, tapi ada kebijakan baru lagi begitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan strategi pemerintah berkaitan dengan evaluasi ini Pak? Ya, saya pikir bukan tidak efektif atau tidak berhasilnya program PSBB. Artinya bahwa ketika pertama pandemi COVID-19 berlangsung, satu-satunya langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan itu juga diikuti oleh negara-negara secara global, adalah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Kalau misalnya di negara-negara yang diberlakukan lockdown begitu ya, nah Indonesia lebih mengambil istilah tadi pembatasan sosial berskala besar begitu. Nah, ini kan intinya adalah konsep karantina begitu, dan Indonesia sudah memiliki regulasi tentang itu begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, ketika diturunkan menjadi skala menengah kemudian mikro, artinya bahwa pemerintah menganggap ada angka yang signifikan terhadap penurunan penyebaran begitu, sehingga menurunkan dari berskala besar kemudian berskala menengah kemudian berskala mikro gitu. Saya pikir ini lebih menunjukkan kepada
keberhasilan pemerintah begitu. Walaupun misalnya langkah-langkah evaluasi memang tidak terpublikasi dengan baik begitu ya. Tetapi langkah lanjutan dari sebuah kebijakan yang namanya PSBB kemudian berubah kepada menengah dan mikro, saya pikir itu adalah langkah keberhasilan begitu. Tadi misalnya ketika berbicara PSBB itu kan berbicara tentang manajemen yang besar begitu. Manajemen yang berbicara semua wilayah NKRI begitu. Tetapi ketika itu diturunkan menjadi skala menengah, kembali menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, lalu kemudian sekarang skala mikro, itu justru lebih kepada tanggung jawab masyarakat bahkan di tingkat RT yang lebih dekat dengan kita. Lebih akar rumput ya Pak Betul. ya. Dan ini didukung dengan tadi pembatasan larangan mudik ini ya. Atau pelarangan mudik ini juga mendukung PSBB tadi ya. Dan artinya ada optimisme ya Pak untuk kemudian ini akan terjadi penurunan ke depannya. Begitu. Oh iya, saya pikir bahwa optimisme itu harus dimiliki oleh semua pihak begitu ya. Terutama masyarakat. Tidak hanya pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah begitu. Nah, langkah-langkah pelarangan, kemudian pemberhentian operasionalisasi alat transportasi massal. Sekali lagi saya melihat ini adalah langkah-langkah pemerintah agar angka penyebaran COVID tidak kembali melonjak begitu. Bahwa program vaksinasi nasional terus berlangsung, menunjukkan angka yang positif begitu ya. Lalu kemudian produksi vaksin dalam negeri juga sebentar lagi akan keluar begitu ya. Ini semakin menunjukkan harapan-harapan baru ketika pandemi COVID-19 ini di beberapa negara masih tinggi begitu. Tapi Indonesia berada pada posisi yang tengah-tengah lah begitu ya. Ketika tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu langka angka penyebarannya. Mudah-mudahan dengan langkah yang dilakukan pemerintah dengan pelarangan mudik ini ada dampak yang bisa kita lihat pasca Lebaran begitu. Baik Pak Iman, jadi cukup menarik sekali ya bahwa pro kontra ini sebetulnya harusnya tidak terjadi apabila sosialisasi berjalan dengan baik dan informasi juga tersampaikan juga dengan baik kepada masyarakat. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Pak Iman bisa menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat untuk juga mengingatkan betapa pentingnya dan betapa perlunya kita mengikuti berbagai kebijakan pemerintah ini. Iya. Saya pikir yang perlu kita ingatkan bersama-sama adalah kembali kesadaran atas protokol kesehatan begitu. Karena sekali lagi protokol kesehatan yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi faktor penentu bagi menurunnya angka penyebaran COVID-19. Yang kedua tentunya adalah bahwa kita harus melihat apapun yang dilakukan oleh pemerintah, saya pikir itu adalah langkah-langkah strategis. Pertama adalah untuk kebaikan masyarakat. Kemudian ketika berbicara dalam masa pandemi, itu adalah pasti kerangkanya berbicara tentang pembatasan penyebaran COVID-19. Sehingga mudah-mudahan masyarakat dengan adanya regulasi ini bisa memahami betul, bisa memaklumi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Satu-satunya ini adalah bertujuan bagi kebaikan masyarakat begitu. Mudah-mudahan ini akan berdampak signifikan pada pasca Lebaran nanti. Apakah misalnya angkanya akan semakin melonjak atau misalnya justru akan terjadi penurunan yang signifikan begitu. Baik, terima kasih sekali atas informasinya yang luar biasa Pak Iman. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Ya. Pemirsa, berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19 tentunya harus diapresiasi. Dan selain itu, berbicara pelarangan mudik ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Saya Antik Bintari undur diri, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan tentunya di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.